Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus KDRT ini sungguh benar-benar tidak manusiawi. Keterlaluan, bikin sang istri cacat permanen. Kisah dari Bangka Belitung ini sempat bikin gempar warga NKRI. Nurlela, 34 tahun, adalah seorang janda yang punya anak 3. Nggak diketahui latar belakang pernikahan sebelumnya. Yang jelas, Nurlela atau Ella ini anak pertama yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Anak pertama Nur umuran 13 tahun yang berinisial NI. Supaya lebih gampang kita sebut aja namanya Nia. Nia punya 2 adik yang masih kecil. Sebelum lanjut, silakan di-subscribe dan di-like dulu. Di tahun 2021, Nur nikah lagi secara siri dengan seorang lelaki yang berumur 49 tahun. Namanya Supri. Supri asli Dusun Payak Seruk, Desa Tepus, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung. Setelah nikah, Nurlela juga 3 anaknya tinggal sama-sama Supri di Desa Air Lintang, Tempilang, Bangka Barat. Sehari-hari Supri ini kerja jadi petani di satu perkebunan yang jaraknya nggak jauh dari rumahnya. Setiap hari Supri berangkat ke kebun dari pagi-pagi sampai sore hari. Nurlela sebagai istri cuma jadi ibu rumah tangga yang ngurus anak-anaknya di rumah. Penghasilan Supri yang pas-pasan, apalagi ada 3 orang anak, sering bikin keluarga ini punya masalah rumah tangga. Sering-sering Nurlela sama Supri cekcok di rumahnya. Sampai-sampai tetangga udah paham keseharian Nurlela sama si Supri. Ditambah sifat Supri yang emang temperamental. Ini bikin Ella tersiksa. Apalagi kalau sudah persoalan yang ada urusannya sama keluarga Nurlela atau Ella. Dari berita pernah ada kejadian. Waktu maknya Ella meninggal dunia, Supri melarang keras Ella untuk pulang. Supri larang Ella untuk mengurusi keluarga Ella sendiri. Alasannya, Supri waktu itu takut Ella kasih duit sama keluarganya. Juga sering-sering waktu bapaknya Ella pulang dari laut terus diantar nasi sama Ella. Supri marah besar. "Ngapain kamu kasih nasi ke bapak?" Padahal, kata Ella, setiap pulang melaut, bapaknya selalu ngasih ikan buat dia juga keluarganya. Tapi ini sama sekali nggak pernah dianggap sama si Supri. Nia, anak pertama Ella yang sekolah SMP juga bilang kalau dia jarang bicara sama Supri bapak tirinya. "Jaranglah kalau ngomong, soalnya om gampang marah. Salah omongan aja langsung marah, jadi jarang ngobrol," kata Nia. Walau sering tengkar di rumah, tapi Ella juga Supri nggak pernah bikin masalah di lingkungan rumahnya. Bahkan kata warga tetangga, di kesehariannya pasangan laki bini ini orangnya sangat baik, juga sangat ramah. Suka bantu-bantu waktu ada orang yang butuh pertolongan. Juga laki bini ini gampang begaul. Jadi warga tetangga sangat suka sama Pak Sutri ini. Singkat cerita, pasangan Ella, Supri yang hari-harinya rajin tengkar, cekcok gara-gara masalah ekonomi, sampailah ke puncaknya. Di hari Minggu, 26 November 2023, inilah cekcok yang jadi malapetaka buat Ella, yang bikin Ella menderita seumur hidupnya. Awalnya, waktu Supri tanya-tanya soal uang 2 juta hasil dari gadean motor beberapa bulan lalu. "Jadi, uang gade motor itu sudah kau habiskan, nah? Kau ambur-ambur uang itu, ah?" bentak Supri. Ella ngebela diri. "Uangnya kan udah dipakai buat kebutuhan rumah, Bang. Buat makan, buat kita, buat anak-anak. Uang itu juga dapatnya beberapa bulan lalu. Bener-bener habis dipakai buat kebutuhan, Bang." Supri yang emang orangnya egois, temperamental, gampang ngamuk, jadi kesel sampai dia marah besar. Padahal uang itu emang bener-bener dipakai buat kebutuhan rumah tangga. Ini emang kalau lelaki nggak pernah di dapur, nggak pernah mau tahu tata kelola dapur, nggak mau tahu tata kelola rumah tangga. Dipikirnya uang segitu buat dipakai 5 orang berbulan-bulan, dikiranya cukup-cukup aja. Malah dikiranya berlebihan. Amboy. Supri yang marah besar, dia jadi ungkit-ungkit masalah uang yang sebelum-sebelumnya. Supri nyerocos terus ngelebihin cewek yang lagi PMS. Padahal cewek PMS juga banyak yang kalem. Waktu Supri ngomel-ngomel, Ella cuma diem aja, nggak nanggepin. Dia emang udah capek setiap hari ngadepin kelakuan kasar suaminya yang kayak gitu. Sempat juga Ella ngomong begini,
"Bang, buat apa sih ngeributin uang yang udah dipakai? Uang itu kan dipakai bareng-bareng, buat kita, buat anak-anak." Supri emang tipe lelaki kepala batu yang otaknya udah agak geser, malah makin marah-marah. Dia malah bilang kalau anak-anak Ella cuma numpang makan, numpang hidup aja. "Bang, kalau emang udah nggak mau lagi, mending pisah aja daripada seperti ini. Tiap hari bikin malu sama tetangga-tetangga. Juga kasihan anak-anak. Tapi kalau masih tetap mau lanjut, kita bareng-bareng buat berubah, buat keluarga, buat anak-anak," kata Ella. Nah, habis ribut-ribut masalah uang, mereka istirahat tidur. Waktu itu di jam 3 dini hari, Ella kebangun. Waktu itu dia kehausan mau ambil minum di dapur. Ella yang baru bangun tidur, kesadarannya masih ngambang karena nyawanya baru balik separoh, nggak nyadar kalau Supri ada di belakangnya. Sekonyong-konyong Supri tiba-tiba aja hantem Ella bertubi-tubi pakai tangan kosong. Nggak sampai di situ, Supri juga antem mata, gigi, rahang, juga kepala Ella pakai linggis. Sampai-sampai Ella waktu itu nggak bisa apa-apa lagi. Mau teriak, rupanya luka-luka di mulut, rahang, juga giginya bikin Ella nggak bisa bersuara. Sementara itu, anak Ella yang paling besar, Nia, kebangun dari tidurnya. Dia waktu itu ngedenger suara ribut-ribut, juga suara emaknya yang ngerintih dari kamar. Tadinya Nia ngerasa biasa aja, juga nggak mau ikut campur, karena sebab emang dia sering denger, sering tahu orang tuanya ribut-ribut nggak kenal waktu. Tapi lama-kelamaan Nia jadi curiga, kok suara rintihan itu kedengeran di jangka waktu yang lama. Juga makin lama suara rintihan itu kedengeran makin kecil. Karena penasaran, juga perasaannya yang ketakutan, dia pun menuju ke kamar mamanya. Betapa kagetnya Nia ngelihat mamanya waktu itu, yang belepotan mandi darah. Waktu Nia datengin kamar, Supri yang masih di situ melotot marah ke arah Nia. Nia yang ketakutan ngerasa dalam bahaya, dia lari keluar rumah teriak-teriak minta tolong ke warga tetangga. Warga yang kebangun langsung ke rumah Nia. Ngelihat orang yang rame yang datang, juga anak tirinya terus-terusan teriak minta tolongan, Supri langsung kabur lewat jendela rumah. Dia bawa tas isi pakaian, dia kabur bawa motornya. Warga yang datang langsung kasih pertolongan, terus bawa Ella ke rumah sakit. Bapaknya Ella yang baru aja datang ngelaut cari ikan, sangat syok ngelihat kejadian di depan matanya. Dia ngelihat bola mata anaknya udah keluar saat ditolong warga. Ella ketika itu dilarikan ke RSBT Pangkal Pinang untuk menjalani perawatan. Peristiwa itu baru dilaporin 1 hari sehabis kejadian atau pada hari Seninnya. Akibat aksi nggak manusiawi seorang Supri, Ella mengalami luka yang sangat parah. Sampai-sampai Ella sempat pingsan, nggak sadarkan diri. Ella ngalami luka parah di bagian muka, bibir robek-robek, gigi patah-patah, juga tangan yang patah juga. Kepala yang luka parah juga robek. Bahkan Ella harus kehilangan penglihatannya permanen alias buta karena kedua matanya udah keluar dari tempatnya. Karena sebab luka-luka parahnya, akhirnya Ella dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Insinyur Soekarno Air Anyir di tanggal 30 November 2023. Waktu saat terakhir dipantau, saat itu Ella dalam kondisi yang masih lemah. Dia masih terbaring lemas sehabis operasi. Luka di bagian matanya sudah mengering. Kedua bola mata udah nggak ada. Dan kini Ella dinyatakan nggak bisa melihat secara permanen atau buta seumur hidupnya. Waktu jalanin perawatan, Ella ditemani oleh sang bapak yang bernama Warnidi 53 tahun. Ada juga putrinya yang masih berusia 13 tahun, Sinia. Juga anak bungsu laki-lakinya yang masih berumur 8 bulan. Mirisnya anak Ella yang umur 8 bulan kelihatan resah, kayak lagi cari-cari mamanya. Beberapa botol susu dibikin, tapi sayang, itu kayaknya nggak bisa bikin si bayi tenang. Sudah beli susu, sudah dibikinin, tapi nggak mau minum, karena memang biasanya ASI itulah. Jadi paling masuk air putih biasa itulah kalau sekarang, kata Nia si kakak. Pejabat PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal menjenguk korban KDRT Nur Lela di Rumah Sakit Umum Dr. Insinyur Soekarno Pangkal Pinang. Safrizal minta pihak kepolisian untuk mengungkap secara tuntas
Biaya pemulihan Ella, Safrizal bilang, akan diupayakan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ella diminta bersabar dan juga menenangkan dirinya supaya proses penyembuhannya bisa segera cepat. Bapak Safrizal ketika itu mengungkapkan rasa keprihatinannya serta mengecam tindakan Supri. Tindakan hukum dikatakannya harus diberlakukan supaya memberikan efek jerah, juga mencegah calon-calon pelaku lainnya. Sementara itu, Polres Bangka Barat terus memburu tersangka sejak 28 November 2023. Daftar pencarian orang disebar untuk mencari Supri si buronan. Singkat cerita, polisi pun berhasil mencium keberadaan Supri di 4 Desember tahun 2023 dini hari. Pak Pol dapat informasi dari masyarakat yang sempat lihat Supri bersembunyi di hutan dekat tambang konvensional atau TI Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Pak Pol langsung menuju ke lokasi di sekitar pukul 3 pagi. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan Jatanras Polda dan Polsek, disaksikan warga dan ketua RT setempat. Waktu lagi diamanin, Supri ngelawan ke petugas. Dia berontak sambil todongin, ayunin parang. Tembakan peringatan polisi 3 kali nggak dihiraukan Supri. Dia terus-terusan ayunkan parang ke arah petugas. Karena dinilai membahayakan keselamatan, akhirnya Pak Pol ambil langkah yang mana mendor Supri dan tepat kena di bagian perutnya. Sehabis kena dor, Supri dibawa ke puskesmas terdekat buat dikasih perawatan. Disitulah waktu saat di puskesmas, petugas menyatakan kalau Supri udah koid alias meninggoy. Di penangkapan itu, Pak Pol amanin parang, sepeda motor merek Honda Revo, juga 1 potong baju punya Supri buat barang bukti. Orang tua Ella, Warnidi, yang dapat kabar Supri koid didor waktu coba ditangkap, bilang antara seneng juga sedih. Dia bilang kalau Supri ini masih hidup harus dikasih hukuman yang berat supaya merasakan apa yang dirasakan anaknya. Warnidi juga merasa lebih tenang dan aman setelah Supri meninggal. Karena jika Supri masih ada, dia ngerasa takut, juga ngerasa nggak tenang. Kalau tiba-tiba Supri balik lagi, terus melakukan hal-hal lain yang lebih berbahaya. Warnidi mengaku sangat pasrah sama nasib yang menimpa keluarganya. Dia berharap diberikan kekuatan supaya bisa menjaga putrinya yang tidak bisa melihat. Warnidi juga merasa bersyukur karena biaya pengobatan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Di sisi lain, Nurlela atau Ella masih memiliki hati dengan memaafkan suaminya si Supri yang udah RIP, Rest in Peace, atau RIP, relakan ia pergi. Walaupun dia dapat perlakuan tidak manusiawi dari suaminya, kabar tersebut tetap bikin dia sedih. Dia juga bilang, udah nggak ada dendam ke suaminya. Tapi, Ella juga masih takut sama utang-utang yang dibikin semasa Supri masih hidup. Rumah juga BPKB motor udah digade sama si Supri. Bahkan juga ada beberapa teman-teman satu circle-nya yang tagih utang datang ke rumah. Jasad Supri diantar polisi ke rumah duka di Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat buat dimakamkan. Sebelumnya ada isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang bilang kalau jenazah Supri sempat ditolak oleh warga Desa Air Lintang. Isu ini langsung ditepis oleh pihak kepolisian. Pak Pol bilang sebelumnya emang ada kendala waktu ngurus jenazah karena perangkat kematian Masjid Darul Abrol yang biasanya urus jenazah kebetulan kemarin lagi nggak ada di Tempilang. Oleh karena demikian, minta bantuan MUI Tempilang, yaitu Ustadz Agus Zainal Mutakin, untuk memimpin prosesi pengurusan pemakaman jenazah. Dibantu juga oleh pemuda Masjid Darul Abrol Air Lintang, dan juga tetangga sekitar rumah Supri. Untuk pihak keluarga ketika itu, emang cuma ada adik dari istri Siri Supri yang pertama. Sebab karena di sana Supri nggak punya keluarga, juga istri Sirinya nggak tahu di mana keluarga asli si Supri. Terima kasih sudah menyimak video ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.